Sahabat pergerakan yang saya hormati, bahwa malam ini akan dilaksanakan konferensi pers. Akan ada dua sesi. Yang pertama dilakukan resmi oleh pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia, dan yang kedua dari tim lawyer Pak Anas dan Bu Atia. Untuk saat ini kita akan laksanakan dari tim pengurus PPI. Yang live tadi sudah siap belum? Sudah siap semuanya? Belum ya? IAN. IAN. India Alpha India Alpha Iya. Oke, baik, kita akan mulai. Selamat datang di Rumah Pergerakan. Konferensi pers ini akan disampaikan oleh Pak Mamun Murad. Kepada Pak Mamun yang silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, amma ba'd. Teman-teman wartawan yang saya hormati, saya cintai. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan terkait dengan tadi siang mulai jam 10 dan saya kira sampai jam 4.30 sore itu sudah selesai lah, gitu kan. Cuma tidak tahu, mungkin KPK ingin berlama-lama di rumahnya Mas Anas, gitu kan. Kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentu kami sangat terkejut dengan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Kami di sini sebagai PPI, gitu ya. Karena jelas di surat KPK itu yang digeledah adalah rumahnya Mbak Tia, yang sudah tentu adalah rumahnya Mas Anas, gitu kan. Tapi kemudian yang digeledah adalah rumah pergerakan PPI. Ini rumah ini yang sekarang menjadi tempat untuk konferensi pers itu sudah diserahkan Mas Anas penggunaannya sejak tanggal 15 September, sejak di launchingnya rumah pergerakan. Sehingga praktis kemudian di sini sejak tanggal itu dijadikan sebagai markas PPI. Mas Anas sendiri dan keluarga sudah tidur di rumah yang lama, sudah sejak lama sebelum launching 15 September pun sudah di rumah yang lama. Jadi itu salah alamat. Di rumah ini yang biasa kita santai-santai ada Pak Tri atau yang lainnya, ada Pak Ian. Kalau pas di sini santai-santai tidur-tidur di sini. Jadi ini yang saya katakan sebagai salah alamat dalam penggeledahan ini. Karenanya kemudian PPI akan mengambil sikap terhadap KPK atas penggeledahan ini. Masuk kantor tanpa izin dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. PPI akan mengadakan rapat pada malam hari ini untuk membahas langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk katakanlah menyikapi penggeledahan yang dilakukan oleh KPK. Kemudian selanjutnya, beberapa waktu yang lalu Ruhut pernah menyatakan bahwa Mahfud Suroso menjadi tersangka itu akan jadi pintu masuk untuk Mbak Tia atau suaminya Mas Anas, istrinya Mas Anas, mohon maaf. Ini seperti ada kaitan dengan dua pernyataan Ruhut sebelumnya, bahwa kalau Anas itu mau mundur sebagai ketua umum maka tidak tersangka. Kalau Mas Anas masuk Demokrat itu tidak tersangka.
Jadi ada semacam ada kemiripan pernyataan Pak Ruhut ini. Dan kemudian kita tahu bahwa kemudian hari ini digeledah rumahnya Mbak Tia yang salah alamat, yang digeledah adalah rumah PPI. Kemudian yang selanjutnya, Mbak Tia yang jelas-jelas tidak terlibat di Hambalang selalu dikejar-kejar. Tapi kemudian Bupur yang infonya cukup sentral terkait dengan perannya di dalam kasus Hambalang ini selalu dihindari oleh KPK. Bahkan sepertinya KPK menganggap tidak penting Bupur itu. Jadi sampai saat ini pun KPK sepertinya belum bersemangat untuk memanggil Bupur, ataupun mungkin lebih jauh dari sekedar memanggil itu. Kemudian yang selanjutnya, dalam penggeledahan ini KPK menyita uang. Ini uang PPI untuk kegiatan 1 tahun ke depan sejak tanggal 15 September. Kita tahu, saya kira teman-teman wartawan juga tahu bahwa sejak di launching 15 September itu praktis kegiatan PPI selalu jalan terus ke daerah dan lain sebagainya, dan itu tentu membutuhkan anggaran yang cukup, dan itu uang yang disita itu uang PPI. Jadi mohon dengan sangat untuk bisa dikembalikan uang tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ditemukan juga 2 buku Yasin. Ini yang menarik di sini. 2 buku Yasin di tempat yang sama. Ini supaya fotonya lebih jelas lagi. Saya buka lagi yang lebih jelas, karena ada yang lebih jelas. Ini ada 2 buku Yasin. Yang diambil hanya punya yang Mas Anas. Ini ada tulisan buku Yasin. Yang diambil hanya yang gambarnya Mas Anas. Ketika kemudian KPK disuruh membawa buku Yasin satunya, yang gambarnya saya tidak terlalu kenal, itu tidak mau membawa. Kalau kemudian dikatakan tidak ada hubungannya, ini buku Yasin ini juga susah untuk dikait-kaitkan. Ini buku ini diproduk tahun 2008, menjelang pemilu 2009. Tapi kemudian KPK main bawa aja, tapi ketika suruh bawa yang satunya tidak mau membawa. Padahal sama-sama Yasin. Kalau di KPK masih kekurangan Yasin kan bisa untuk tambah-tambah juga, gitu kan. Kemudian yang selanjutnya, KPK menyita paspornya Mbak Tia. Saya tidak tahu, mungkin Pak Amir Samsudin bisa menjawab, apakah KPK punya kewenangan untuk menyita paspor? Ini jelas diambil oleh KPK. Kemudian ditemukan juga surat dari pegawai KPK yang mohon maaf, pada mulanya surat ini tidak akan pernah disampaikan oleh Mas Anas karena surat ini rahasia. Tapi ternyata kemudian digeledah dan ketahuan oleh KPK, dan kemudian surat ini sudah dibawa KPK. Maka kemudian kami merasa penting bahwa surat itu harus dibacakan. Mohon maaf, saya akan membacakan secara utuh surat tersebut karena ini terkait dengan identitas seseorang. Jadi kopi yang surat pun tidak saya kasihkan, meskipun KPK. Jadi nanti kalau teman-teman wartawan mau meminta fotokopian, minta ke KPK. KPK punya aslinya, ini hanya fotokopiannya. Saya akan membacakan semuanya supaya publik juga tahu, karena ini saya kira penting bagian dari bagaimana KPK itu ternyata memang betul-betul tebang pilih. Kalau terkait dengan Mas Anas itu luar biasa, dicari kemanapun dicari, tapi terkait dengan yang lainnya itu dia dicari-cari. Ini bukti bahwa KPK itu tebang pilihnya di sini. Kepada yang terhormat Bapak Anas Urbaningrum di tempat, sebelumnya saya mohon maaf dengan surat ini, dan untuk kebaikan saya dan menjaga kerahasiaan ini, maaf saya tidak menyebut ID saya yang sebenarnya. Saya adalah pegawai biasa di KPK. Pak Anas yang lugu dan polos. Politik itu memang benar sadis dan tidak ada hati nurani. Teman, kerabat, tidak heran kalau itu musuh dan lawan politik.
Termasuk Pak Anas adalah korban politik dari elit petinggi-petinggi di internal sendiri. Tentu mungkin maksudnya adalah internal Partai Demokrat. Dan di balik ini semua adalah Pak SBY dengan kroninya. Masalah bocor sprindik, saya tersenyum, tapi hati saya terluka. Pak Anas, saya adalah pengagum Pak Anas. Dan di belakang Pak Anas banyak yang support. Dan kita siap mendukung perlawanan politik ini, termasuk mahasiswa. Kita sudah mulai gagas agar kebenaran itu siap kita dukung. Pak Anas, ada hal yang penting saya informasikan. Di KPK itu ada surat pemeriksaan Bendahara Demokrat Nazarudin, di mana BAP-nya tersebut Nazarudin melaporkan di mana Pak SBY menerima dana untuk kampanye Pilpres 2009. Di mana BAP tersebut sudah ditandatangani Nazarudin, tapi sampai sekarang ini tidak pernah diangkat KPK dan tidak diteruskan langsung sampai sekarang. Mungkin nanti bisa saya kasih soft copy-nya ke Pak Anas. Mungkin ini bisa sebagai amunisi perlawanan politik buat Bapak. Demikian surat ini saya buat sebagai bentuk pendukung dan pengagum Pak Anas. Akhir kata saya ucapkan, maju terus, kebenaran pasti terungkap. Di bawahnya ada nomor HP segala macam ini, tapi tidak saya sebutkan karena takut juga orangnya, meskipun ini data ini kan sudah bisa dicek juga karena data ini sudah ada di KPK. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pesan yang terakhir kepada KPK, mohon untuk bisa proporsional. Kalau katanya Pak Sri itu proporsional itu wada usai'in fi mahalli gitu ya. Jadi menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dalam proses yang terkait dengan Mas Anas. Jadi jangan ada kezaliman dalam penanganan kasus Mas Anas. Ini penting supaya nanti bala itu tidak mengenal beberapa personil KPK yang mungkin selama ini getol untuk mengungkap kasus Mas Anas. Saya yakin KPK itu terbelah pada persoalan ini. Ada yang betul-betul memang serius ingin menghabisi Anas, dan ada juga yang berusaha untuk tidak masuk pada wilayah yang ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan penggeledahan KPK. Sekali lagi, penggeledahan KPK sesungguhnya sudah selesai sekitar jam 16.30. Karena saya sudah siap untuk konferensi pers sejak jam 5. Tapi rupanya berlama-lama supaya publik melihat Anas rumahnya digeledah 10 atau 12 jam. Jadi seperti bombastis lah, kira-kira seperti itu. Tapi faktanya jam 10 sampai kira-kira setengah 5 sore. Jadi tinggal dihitung aja berapa jam, kira-kira sekitar 6 jam setengah. Itu belum dipotong makan dan lain sebagainya, kurang lebih sekitar 5 jam lah. Dan itu disaksikan juga wartawan tadi yang moto-moto ketika penyidik KPK itu santai-santai di ruangan ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada teman yang mau menambahkan. Pak, berapa jumlah Pak diambil Pak dengan KPK Pak, jumlah uangnya Pak? Baik, sebentar. Satu persatu pertanyaannya, Mas Bayu. Saya tambahin. Saya tambahkan sedikit bahwa PPI melihat ini sebagai bentuk intimidasi terhadap organisasi, terhadap kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang dilindungi oleh undang-undang. Dan ini sebuah tindakan represif yang 15 tahun lalu kita perangi bersama. Ternyata sekarang sudah mulai muncul lagi. Dan kami sudah siap perang dengan tindakan-tindakan represif dan intimidatif ini. Kami akan terus melakukan perlawanan apabila masih ada hal-hal yang sifatnya mengintimidasi. Saya kira itu. Terima kasih. Pak, dari ANTV Pak, berapa jumlah uang yang PPI yang disita oleh KPK Pak? 1 miliar. Rupiah. Ya, rupiah semua. Kita kan orang Indonesia, masa pakai dolar.